Halo, jumpa lagi dengan saya, Vanessa Gafar, dalam mata kuliah Pemasaran Internasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai keputusan produk global. Kita akan mulai materi ini dengan mendefinisikan produk dan jasa. Apa itu produk? Produk adalah semua yang bisa ditawarkan kepada pasar agar diperhatikan, diakuisisi, digunakan, atau dikonsumsi yang mungkin akan memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Sedangkan servis adalah segala aktivitas atau manfaat satu pihak yang dapat ditawarkan kepada pihak lain yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan. Jika kita lihat dari tingkatan produknya, maka produk itu bisa dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu manfaat inti, produk aktual, serta produk yang diharapkan. Manfaat inti artinya fungsi daripada produk itu sendiri, sedangkan manfaat inti ini selalu melekat dengan produk aktualnya, yaitu berupa merek, fitur, desain, atau tingkat kualitas. Sedangkan di level yang terluar adalah produk yang diharapkan, yaitu berupa penyampaian dan kredit, instalasi, jaminan, serta servis pasca penjualan. Untuk kategori produk dan jasa itu sendiri bisa kita bedakan menjadi produk konsumen dan produk industri. Apa yang dimaksud dengan produk konsumen? Produk tersebut adalah produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi personal, jadi bisa langsung digunakan oleh konsumen tersebut. Sedangkan produk industri adalah produk yang dibeli oleh individu atau organisasi, tidak untuk digunakan sendiri tetapi untuk diproses lebih lanjut sehingga digunakan dalam menjalankan suatu usaha. Jika kita melihat lebih lanjut kepada produk konsumen itu sendiri, maka sebetulnya produk konsumen ini bisa dibagi menjadi 4, yaitu convenience product atau produk kenyamanan, shopping product atau produk belanja, specialty product atau produk khusus, dan unsold product atau produk yang tidak diketahui. Mari kita lihat lebih lanjut mengenai klasifikasi barang konsumen tersebut. Yang pertama adalah convenience product atau produk kenyamanan. Produk ini merupakan produk yang sering dibeli dan bisa kapanpun kita membelinya. Biasanya karakteristik dari produk ini adalah harganya rendah serta lokasi pembeliannya banyak. Produk ini biasanya terdiri dari produk kebutuhan sehari-hari, produk yang bisa dibeli dengan dadakan dan segera. Untuk selanjutnya adalah shopping product atau produk belanja. Nah, produk kategori ini kurang sering dibeli dibandingkan dengan produk kenyamanan. Pada saat kita akan membeli produk, maka si konsumen itu akan berusaha untuk mencari informasi mengenai produk tersebut. Lokasi pembeliannya pun tidak sebanyak lokasi pembelian produk kenyamanan. Dan pada saat konsumen membeli, konsumen akan membandingkan kecocokan dengan kualitas serta harga dengan gaya. Selanjutnya adalah specialty product atau produk khusus. Kalau ini, konsumen memerlukan usaha khusus untuk membeli produk tersebut. Biasanya produk ini sifatnya unik dan merek bisa diidentifikasi. Dan lokasi pembeliannya pun lebih sedikit dibandingkan lokasi pembelian produk belanja. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah kategori untuk produk yang tidak diketahui atau unsold product. Ini biasanya merupakan produk penemuan baru di mana konsumen sebetulnya tidak memikirkan produk tersebut selama mereka tidak membutuhkan. Karena itu dibutuhkan banyak iklan dan perjualan personal. Jika dilihat dari skopnya, maka produk dapat dibagi menjadi produk lokal, produk internasional, serta produk global. Produk lokal atau produk nasional adalah produk yang ditawarkan dan berada hanya di pasar nasional saja. Dalam hal ini adalah satu pasar tunggal.
Misalnya bagaimana Coca-Cola memproduksi minuman tidak berkarbonasi dan memiliki rasa ginseng khusus untuk di pasar Jepang saja. Yang kedua adalah produk internasional, yaitu produk yang ditawarkan di beberapa nasional atau di beberapa negara atau di pasar regional. Misalnya bagaimana produk mobil yang hanya ditawarkan di satu wilayah Eropa saja, tetapi tidak masuk ke wilayah benua lainnya. Yang ketiga adalah produk global. Produk global adalah produk yang ditawarkan di pasar global yang dalam hal ini terdiri dari banyak negara. Misalnya Sony, kemudian MTV, kemudian Coca-Cola, Pepsi, dan lain sebagainya. Nah, untuk positioning produk itu sendiri, kita bisa melihat apakah positioning produk itu membandingkan atribut dengan benefit, membandingkan kualitas dengan harga, atau membandingkan penggunaan dengan pengguna. Positioning juga bisa dilihat apakah positioning produk tersebut high-tech atau high-touch. High-tech berarti produk yang dibeli berdasarkan fitur konkret dari suatu produk, dan di sini biasanya konsumen membutuhkan informasi teknis. Sedangkan high touch lebih menitik beratkan kepada citra, di mana di sini produk betul-betul sangat terlibat dengan konsumen dan memiliki bahasa yang umum dengan seperangkat simbol yang berhubungan dengan sesuatu hal, seperti misalnya kemakmuran, materi, atau romance. Jika dilihat dari ekspansi secara geografis, terdapat 5 strategi alternatif untuk mengetahui atau yang merupakan gabungan antara produk dengan komunikasi. Strategi yang pertama adalah ekstensi ganda, strategi kedua ekstensi produk, adaptasi komunikasi, strategi ketiga adaptasi produk, ekstensi komunikasi, strategi keempat adaptasi ganda, dan strategi kelima penemuan produk baru. Strategi yang pertama adalah ekstensi ganda, yaitu berupa ekstensi produk dan juga ekstensi komunikasi. Strategi ini adalah strategi dalam meraih peluang di luar pasar lokal, di mana perusahaan menjual produk yang sama dengan promosi yang sama. Tujuannya adalah untuk menekan biaya. Contohnya adalah produk UC 1000. Strategi kedua adalah ekstensi produk, adaptasi komunikasi. Artinya, jika suatu produk memenuhi kebutuhan yang berbeda untuk segmen yang berbeda atau mempunyai fungsi yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian. Dan di sini diperlukan identifikasi fungsi produk yang berbeda dan penyesuaian komunikasi pemasaran. Contohnya adalah Brompton di Indonesia dengan Brompton di UK. Strategi ketiga adalah adaptasi produk, ekstensi komunikasi. Artinya strategi komunikasinya tidak berubah, sama dengan negara asal, dengan mengadaptasi produk sesuai dengan kebutuhan dan preferensi negara setempat. Contohnya adalah komposisi makanan yang disesuaikan dengan cita rasa lokal. Strategi yang keempat adalah adaptasi ganda. Artinya, terdapat penyesuaian tidak hanya pada produk tetapi juga pada komunikasi. Ini merupakan kombinasi dari strategi kedua dan strategi ketiga. Contohnya adalah produk softener yang dijual di Amerika dengan produk softener yang dijual di Indonesia. Dan strategi yang terakhir adalah new product invention. Artinya diciptakannya lah produk-produk baru berdasarkan research dan development. Seperti contohnya adalah mobil Tesla. Demikianlah perkuliahan kali ini mengenai keputusan produk global. Sampai berjumpa di perkuliahan selanjutnya. Salam.